Sehingga undang-undang otsus itu harus taruh di atas. Dari undang-undang lain, peraturan lain. Orang Papua hari ini menjadi penonton. Padahal daerah ini diberi otsus. Ini kita ini orang politik, orang apa yang kita bicara hanya uang, uang, uang terus. Forum resmi di Timika tiba-tiba panas. Ketua MRP angkat bicara keras soal otsus, tapi justru muncul pertanyaan besar. Apakah MRP selama ini benar-benar membela rakyat Papua atau hanya vokal saat urusan dana? Kelas izin kami dari MRP. Sabar. Saya tidak bicara uang otsus, tapi saya mau kasih tahu kamu hari ini. Dengar baik-baik. Semua yang penting yang kita bicara tidak diagendakan. Seperti contoh, penambahan kursi. Ini kita orang politik, orang apa yang kita bicara hanya uang, uang, uang terus. Pak Bupati. Penambahan Pak kursi. Bupati. Nanti masih ada sesi selanjutnya biar kita bicara nanti setelah ini. Ini sebagian sudah jalan keluar baru Pak Bupati bicara, saya mau mendengar lagi. Pak Bupati simpan itu baik-baik. Maksudnya Habis ini baru kita bicara. semua gubernur bicara baik, tapi seperti latihan lain, main lain jadi begitu. Oke, sudah. Nanti kita ketemu habis makan ya. Saya usul konkret di poin 9, karena kita bicara implementasi kebijakan otsus. Coba kita lihat poin 9. Poin ke-9. Ya, jadi kita membangun sinergitas kelembagaan antara asosiasi kepala daerah setanah Papua, BP3OKP, Komite Eksekutif dan MRP. Bagi saya ini penting sekali. Iya, tambah MRP di situ. Kita bicara implementasi, ya MRP, DPRP itu penting sekali. Iya, kita ditambahkan bicara implementasi kebijakan otsus, tapi kalau MRP dan DPRP afirmasi tidak ada di situ. Bagi saya juga. Iya, Cuma, bisa ditambahkan. MRP duluan. MRP, BP3OKP, DPRP dan Komite Eksekutif. Mungkin saya tambah sedikit ya dari MRP ya Papua Tengah. Kita di sini bicara otonomi khusus. Maaf saya berdiri baru bicara anggaran otonomi khusus itu sampai malam pun kita bicara. Hari ini di sini ada para gubernur, para bupati dan juga pimpinan DPR. MRP kita semua kumpul di sini dan juga Prokopimda. Kita bicara otsus siapa? Kalau otsus itu tadi Bapak DPR tadi sampaikan bahwa otsus ini diberikan karena Papua ini minta merdeka. Baru otsus itu diturunkan. Sementara kita bisa lihat orang Papua banyak itu di dua provinsi Papua Tengah dan juga provinsi Papua Pegunungan. Masyarakat kita hari ini tidur di atas duri. Apakah di forum yang terhormat ini tidak bisa kita kasih masuk salah satu poin? Pemerintah 6 provinsi yang ada di sini komitmen untuk mendorong memberikan jaminan keamanan untuk masyarakat kita yang saat ini tidur di atas duri. Kita bisa lihat Aceh melaksanakan otsus dengan luar biasa. Dikasih 12 triliun kemarin, padahal satu provinsi. Aceh masyarakat sudah tidur tenang baru diberikan otsus. Papua masyarakat tidur di atas duri, baru dikasih uang hanya cuma berapa? 12,6 triliun. Sementara di sini sudah jadi 6 provinsi. Sehingga saya minta kepada forum yang terhormat ini, kita harus berkomitmen. Pemerintah harus komitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang menderita di atas tanah Papua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak DPR Komisi 2, untuk Papua ini harus berlaku undang-undang otsus. Jangan di atas undang-undang otsus itu dilemahkan dengan undang-undang, berbagai macam undang-undang dan peraturan. Sehingga undang-undang otsus itu harus taruh di atas. Dari undang-undang lain, peraturan lain. Orang Papua hari ini menjadi penonton. Padahal daerah ini diberikan otsus. Otsus seperti apa hari ini? Kita bicara. Soal MRP, DPR pengangkatan. Memang dua lembaga ini bagian penting roh dari undang-undang otsus yang harus diberdayakan. Jadi ini betul-betul harus berfungsi secara optimal dalam mengawasi otonomi khusus itu. Pertanyaan penting yang muncul. Banyak orang Papua sendiri yang menganggap MRP tidak berguna dalam mengelola dana otsus. Aspirasi masyarakat Papua sering terkesan jarang digubris oleh MRP. Tapi ketika soal dana otsus, suaranya langsung setinggi langit. Apakah Agus Anggaibak sedang membela MRP atau justru ini sinyal bahwa MRP harus introspeksi? Sekarang giliran kalian yang di rumah. Menurut Anda, apakah MRP memang perlu diberdayakan lebih kuat? Atau justru MRP selama ini gagal menjalankan fungsinya sehingga banyak masyarakat Papua menganggapnya tidak berguna? Mana yang lebih penting, jaminan keamanan atau tambahan dana otsus? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar.